selamat hari Minggu buat anak remaja. Kembali lagi dalam ibadah online kita bersama kakak guru sekolah minggu dan apapun musik kita. Sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Ginting, Kak Salsa Ginting, dan apapun musik kita Bang Yoga. Nah Kak, kita kan selalu kalau memulai ibadah itu selalu ada persiapan ya Kak? Ada. Nah persiapan itu Kak pernah kita lupakan apalagi ingatkan untuk adik-adik ya. Nah persiapan yang pertama itu khususnya Alkitab. Terus yang kedua selalu ada aktivitas yang akan dikerjakan sama adik-adik, yaitu buku tulis dan pulpen. Terus yang ketiga itu persembahan buat Tuhan ya kan. Terus yang keempat terutama itu hatinya untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik, ayo lipat tangannya. Kita mau berdoa buat Tuhan. Kita lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang masih tercurah di hidup kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami di sini anak-anak-Mu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Bapa dengan menyanyikan lagu puji-pujian yang akan kami nyanyikan untuk-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tadi kakak mau nanya nih. Apa itu Kak? Adik-adik tadi pagi-pagi pas bangun tidur udah berdoa belum ya Kak? Pasti mudah itu Kak. Ya, kakak yakin Kak? Yakin lah Kak. Adik-adik kita kan rajin ibadah online kan Kak? Iya, Dia Kak. selalu ingat Tuhan. Nah adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan lagu pujian kita. Kita bernyanyi Selamat pagi Bapak. Tuhan dengan ucapan selamat pagi buat Tuhan. Sekarang buat adik-adik kita nyanyikan dengan semangat nih, ada lagu tapi adik-adik harus berdiri dulu karena kita akan nyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus. Musik Bang. Adik-adik semua pada bertemu sama. Serukan
berdiri, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersemangat. Sekarang adik-adik semua boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang Kak, kita mau mendengar firman Tuhan kan Kak? Iya Kak, adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua boleh ambil sikap yang nyaman. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik KKR semuanya. Nah, tadi kita telah bernyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu kita mau satukan hati dan pikiran kita mau berdoa. Kita mau telepon Tuhan Yesus, berapa nomornya? 5, 5, 10. Ikuti kakak ya. 5, 5, 10. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak KKR Gedung Johor akan mendengarkan sebagian firman Tuhan pada ibadah minggu kami hari ini. Berkati ibadah minggu kami ini ya Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Nah adik-adik semuanya, adapun firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama ya. Kakak baca dari sini, adik-adik boleh baca dari rumah. Dan yang belum bisa membaca, kita mendengar secara bersama-sama ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 7. Begini firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, adapun tema yang sampai kepada kita ialah nubuat penderitaan Yesus. Nubuat penderitaan Yesus. Sebelum kita ketahui nubuat penderitaan Yesus, kita harus tahu dulu apa sih itu arti nubuat. Nah, adik-adik semuanya, nubuat itu ialah seperti ramalan atau ucapan maupun perkataan yang pasti terjadi atas rancangan Tuhan. Jadi, ada ramalan yang pasti akan terjadi atas rancangan Tuhan. Nah, menderita. Apa itu menderita? Menderita itu ialah adanya rasa sakit,
rasa terluka, menderita, atau ada rasa yang tidak enak dalam diri kita dan dalam hidup kita. Jadi kalau kita pahami, menderita itu tidak enak ya. Menderita itu nggak asik karena kita tersiksa. Di sini ada ditampilkan beberapa contoh penderitaan manusia. Jadi kita boleh lihat bersama-sama ya. Nah, adik-adik semua, kita tadi telah melihat beberapa gambar dari penderitaan yang dialami oleh manusia, seperti ada yang terpapar jatuh sakit, kemudian ada pengemis, ada gelandangan, ada pemulung, juga ada anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu, tidak memiliki orang tua sehingga ia terlantar di tengah jalan, dan juga mereka tidak memiliki rumah untuk mereka bertempat tinggal. Juga ada korban dari bencana alam seperti korban banjir, korban gempa bumi, korban tsunami, juga ada korban dari pesawat jatuh maupun kapal laut yang tenggelam. Nah, itu adalah penderitaan yang dialami oleh manusia. Sama halnya seperti saat ini, kita juga sedang mengalami penderitaan, yang mana di masa pandemi COVID-19 ini, akibat dari virus corona, banyak juga orang yang jatuh sakit, terpapar, dan bahkan meninggal dikarenakan virus yang mematikan ini, yaitu virus corona. Jadi ini adalah salah satu bentuk penderitaan yang sampai dengan saat ini masih kita alami, yang mana penderitaan kita ini mengharuskan kita dan mewajibkan kita untuk tetap berada di rumah, untuk tetap melakukan segala aktivitas kita dari rumah. Nah, bagaimana dengan penderitaan yang dialami Tuhan Yesus? Di dalam nats Alkitab kita tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus rela berkorban, rela tersiksa, dan juga rela dihina, dicambuk, diolok-olok, dikucilkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan demi menyelamatkan dosa kita manusia. Tuhan Yesus rela berkorban demi kita anak-anaknya. Karena di dalam kitab Yesaya tadi dinubuatkan bahwa Yesus akan menderita demi menyelamatkan kita anak-anaknya. Nah, adik-adik semuanya, jikalau kita pahami, jikalau kita amati, bagaimana? Apakah sebanding penderitaan yang dialami Tuhan Yesus dengan penderitaan yang kita alami saat ini? Belum sebanding kan adik-adik? Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus dikarenakan ulah kita manusia. Namun penderitaan yang kita alami mungkin salah satunya dikarenakan perbuatan kita. Karena tidak mau menjaga diri kita, tidak mau melestarikan lingkungan sekitar kita, sehingga penderitaan itu datang kepada kita. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa, namun ia harus merasakan penderitaan itu demi kita anak-anaknya. Nah, adik-adik semuanya, dari penderitaan yang kita alami ini, bagaimana sikap kita untuk menghadapinya? Iya, adapun sikap kita itu ialah kita harus menaikkan atau mengucapkan syukur kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena terlebih dahulu Yesus telah menderita dan Yesus telah rela berkorban. Jadi kita harus mampu dan bisa
untuk mengucapkan syukur kita. Nah, bagaimana caranya Kak untuk mengucapkan syukur kita? Nah, caranya itu ialah seperti saat ini kita bersekolah minggu, ya kan? Kita setiap hari minggunya harus selalu mengikuti sekolah minggu online kita. Kemudian yang kedua, kita harus rajin berdoa. Kita panjatkan permohonan kita kepada Tuhan sehingga penderitaan ini segera berakhir. Yang ketiga, kita harus perbanyak membaca kitab suci. Dan yang keempat, kita harus perbanyak naikkan pujian kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menderita, rela berkorban demi menyelamatkan kita anak-anaknya dari belenggu dosa. Nah, adik-adik semuanya, adapun aktivitas kita di hari Minggu ini ialah kita mau naikkan ucapan syukur kita melalui pujian. Jadi, kakak meminta adik-adik semuanya nanti untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Nah, dinyanyikan dan divideokan lalu dikirimkan ke Facebook KKR Gedung Johor. Boleh ditandai kakak dan abang guru sekolah minggunya. Demikian firman Tuhan yang sampai pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, kami tadi telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai nubuat daripada penderitaan Tuhan Yesus. Kami sudah mengetahui ya Tuhan di mana Tuhan telah rela berkorban, rela tersiksa demi menyelamatkan kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Nah Kak, tadi kan kita sudah mendengarkan khotbah kita ya kan Kak. Iya. Pasti adik-adik sudah melihat apa-apa aja itu penderitaan yang kita alami sekarang ya kan Kak. Pasti adik-adik sudah melihat dengan cermat ya kan Kak. Nah, penderitaannya apa sih tadi Kak? Adik-adik sudah melihat orang-orang yang terkena bencana alam seperti banjir, orang-orang yang terpapar COVID-19, dan orang-orang yang terkena bencana pesawat jatuh. Nah, itu semua tidak ada apa-apanya dengan penderitaan yang dialami Yesus Kak. Iya benar Kak. Dan adik-adik juga harus lebih bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang nih kan Kak. Kita masih bisa ibadah dari rumah, biarpun kita dari rumah, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa memuji nama Tuhan. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, persembahannya sudah dipegang dengan erat kan? Selalu ada syarat ya kan Kak? Apa itu singkatannya Kak? S. Rapi. S. Sopan. Dan J. Jujur Kak. Nah, adik-adik kita bernyanyi buat Tuhan. Segala puji syukur. Nah adik-adik semua, kita mau kembali satukan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang masih boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, di sini kami mau berdoa ya Tuhan.
untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang melimpahkan rezeki dan kesehatan kepada orang-orang yang telah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa ya Tuhan untuk tumbuh kembang daripada adik-adik sekolah minggu kami ini ya Bapa, di mana Tuhan yang selalu memberkati mereka, selalu menyertai mereka baik dalam persekolahan maupun pergaulan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang taat akan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, di sini kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kedua orang tua kami, memberikan kesehatan, melimpahkan umur yang panjang serta rezeki kepada kedua orang tua kami, serta kesabaran dalam mengajar dan mendidik kami anak-anaknya ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati guru-guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kiranya Tuhan yang melimpahkan rezeki umur yang panjang kepada guru sekolah minggu kami ini, baik juga persekolahan, perkuliahan, dan pekerjaan daripada guru-guru sekolah minggu kami ini. Kiranya Tuhan yang memberkatinya. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus buat negara kami ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang pulihkan negara kami, Tuhan yang selamatkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya di masa era normal ya Tuhan. Pulihkan negara kami ini ya Tuhan. Kami telah rindu, berkumpul bersama orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Tuhan, di atas semua ini banyak salah dan dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni salah dan dosa kami, sehingga kami tetap termulia menjadi anak-anak-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.